Selanjutnya, sebab-sebab terjadinya kurangnya terjadinya gangguan jiwa atau kesehatan mental terganggu dalam hal lingkungan yang berupa perilaku manusia dalam hal sampah, karena tidak ada orang yang memulai untuk memilah sampah dari sumbernya, untuk membuang sampah pada tempatnya. Nggak ada yang mengajak, nggak ada yang membuat satu komunitas. Itu problemnya. Kenapa bisa terjadi kesehatan mental lingkungan terganggu dalam hal perilaku manusia terhadap sampah? Salah satunya tidak membuang sampah pada tempatnya, tidak ada yang memulai untuk memilah sampah dari sumbernya, tidak ada yang mengajak untuk menjalankan dua hal itu, tidak ada yang mau membuat komunitas dalam satu lingkungan untuk peduli terhadap sampah. Itulah sebab-sebab dari kesehatan mental lingkungan sebagai salah satu problem kita bersama. Sebab-sebab itu terjadi berarti dalam kutip, dalam satu lingkungan, nilai-nilai sosial, nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan itu pada individu manusianya sangatlah sedikit, sehingga bisa saja terjadi ketika kita keluar rumah sampah, ketika kita ada di jalan sampah di jalan, saat kita di tempat wisata sampah pun berserakan. Bagaimana sahabat 3R, sahabat lingkungan, sahabat gunung, sahabat sungai, sahabat gunung, semua kalau tidak ada yang memulai, kalau tidak ada yang bergerak, akan semakin parah. Sampah-sampah di setiap daerah sudah menggunung. Apakah kita tinggal diam? Dalam hal ini tentunya setiap agama di dunia ini, tidak ada yang mengajari tentang kerusakan darat dan laut serta isinya. Untuk itu, hendaknya hari ini sebagai cermin kita, Hari Kesehatan Mental Dunia, Hari Kesehatan Mental Dunia, yang kita yang kita soroti
tentang kesehatan mental lingkungan. Karena kesehatan mental lingkungan berhubungan dengan kehidupan manusia sekitarnya dalam hal sampah terutama kita. Oke, itu sebab-sebab terjadi suatu ketimpangan tentang mental lingkungan. Jadi penghuni-penghuni yang ada di lingkungan itu tidak ada satupun yang mengajar, yang membuat, yang memulai untuk satu peradaban bersih. Bagaimana jika sampah-sampah itu berserakan? Apakah kejiwaan kita terganggu? Ataukah mental kita terganggu? Ya, sudah barangkali. Dan saya sudah berkali-kali merasakan ketika kita duduk di depannya banyak sampah-sampah, entah itu puntung rokok, entah itu plastik, entah itu kertas. Sehabis kerja, capeknya pun tidak akan capeknya ini masih gitu loh. Istirahat untuk menghilangkan capek, tapi capeknya nggak capek-capek karena melihat di sekitar kita berantakan, di sekitar kita ada sampah. Coba kalau di sekitar kita, misalkan kita duduk itu bersih, tidak ada sampah berserakan, kan akan mempengaruhi kejiwaan kita, sehingga kita saat melakukan aktivitas untuk istirahat, jadi rasa capek pun hilang ketika apa yang ada di sekeliling kita itu bersih, karena kita habis kerja. Jadi, tapi ada yang mengatakan ketika tidak beraturan itu akan muncul inspirasi. Kalau menurut saya yang sudah bekerja, terutama kerja di sampah, ya nggak bisa. Teori itu tidak benar, karena saya malah sebaliknya apa? Jika lingkungan bersih, baik itu secara tata kelolanya maupun tentang sampah, itu sebanding. Indonesia penuh dengan sampah. Wow. Berarti Indonesia tidak bersih. Bersih tanda kutip. Bersih yang secara fisik, manajemen, pengelolaan suatu negara, atau apa? Itu kita ngomong-ngomong tentang sampah itu sangatlah luar biasa, karena kita sudah 10 tahun berada di pengelolaan sampah. Bahkan kita bisa pastikan, kita bisa riset tentang hal sampah, kejiwaan sampah. Jadi mental manusia bisa dilihat
dari sampah yang dihasilkan. Kita ulangi lagi, mental manusia bisa kita lihat dari sampah yang dihasilkan. Mau bukti? Bisa kita buktikan. Nanti kita pada pembahasan mimbar sampah yang lain, kita akan bahas tentang kesehatan mental manusia melalui sampah yang dihasilkan. Gimana? Ini serius sahabat. Oke, kita sampai di sini. Kita akan pamit. Kesimpulannya, hari ini hari kesehatan mental manusia. Yang kita soroti tentang kesehatan mental lingkungan dalam hal sampah. Karena kita tidak lepas dari sampah. Setiap hari kita menghasilkan sampah. Kenapa kita harus takut dengan sampah? Karena sampah cermin kehidupan manusia. Itu salam kita. Selamat pagi. Good morning. Sugeng enjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat 3R, sahabat lingkungan, sahabat gunung, sahabat sungai, sahabat bumi. Horas.